Sialagan. Saya kebetulan generasi 17 Raja Sialagan. Jadi selamat datang di tempat ini. Karena sebagaimana kebiasaan orang Batak, apabila kita bertamu pada satu tempat, kita mengucapkan oras dengan nada oras 3 kali, tapi dengan nada makin tinggi. Baik, kita ucapkan oras 1, 2, 3. Nanti sarapan paginya bagus. Baik, ada 2 hal yang mau saya sampaikan di sini, di mana tempat ini menjadi super prioritas destinasi wisata Mesir. Jadi ini dulu Istana Marga Sialagan. Nanti di sini mau saya jelaskan pertama mengenai rumah Batak dan aksesorisnya, kemudian mengenai batu kursi persidangan Raja Sialagan. Batu kursi yang mau saya jelaskan ini sudah ada replikanya di Museum Mahkamah Agung Jakarta. Kita perhatikan rumah orang Batak ini. Bapak saya bilang dulu di sini hanya ada 3 rumah dari ujung ke ujung istana, tapi habis terbakar. Lalu dibuatlah ukuran kecil. Perhatikanlah nanti, kalau kita berjalan sepanjang Samosir, perhatikanlah rumah tradisi Batak rata-rata mereka buat menghadap ke gunung. Rumah tradisi Batak mereka buat kecil dan pendek. Maknanya apa? Siapapun yang memasuki rumah orang Batak, presiden, gubernur, jenderal sekalipun dia harus menundukkan kepala menghormati orang dalam rumah. Percayalah, kalau Anda tidak menundukkan kepala menghormati orang dalam rumah, akan terjadi sesuatu. Yaitu kepala Anda benjol, pintunya rusak. Benar ya? Kalau nggak percaya, coba aja. Ada 2 jenis rumah orang Batak, tangga dari depan dan tangga dari kolong. Tangga dari depan namanya siaporik, digunakan masyarakat umum, tapi kalau tangga dari kolong digunakan oleh orang berduit dan para bangsawan. Khusus di depan rumah Boron banyak sekali ukiran-ukiran Batak, hampir ratusan. Ukiran yang mau saya jelaskan ini hanya kasat mata aja. Kalau Anda ingin tahu lebih lengkap, jangan tanya saya, tanyalah Google. Google lebih pintar dari saya. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya itu mantan ketua pemandu wisata seluruh Samosir. Dan kebetulan saya lulusan Akademi Stand Up Comedy. Berbahagialah Anda turun ke tempatnya. Tadi kalau ada orang Batak yang nama orang Batak ini ada simbol cicak dan 4 bulatan. Bisa lihat itu? 4 bulatan itu ternyata simbol payudara wanita Batak. Bukan berarti wanita Batak punya 4 payudara. Saya sudah periksa kok. Bukan saya periksa intip. Karena istri saya sebenarnya orang Bandung, orang Sunda. Iya, ayah orang Bandung. Nah, jauh-jauh dari tadi. Orang Bandung bukan 2, nah Batak 4. Kamu punya 2, punya 4, 2. Ku periksa nanti, langsung lari dia. Ternyata itu simbol kesuburan. Jadi pria Batak dulu mencari wanita subur karena mereka percaya wanita ini bisa kasih anak yang banyak dan berkualitas. Lalu cicak. Kita tahu cicak bisa hidup di mana-mana, di langit-langit, di dinding, di lantai, di orang kaya, orang miskin. Jadi cicak ini menyatakan orang Batak harus seperti cicak. Harus bisa hidup dimanapun dan bagaimanapun. Dan memang orang Batak terkenal rantau sejati. Lalu kenapa cicak menghadap payudara? Artinya kemanapun orang Batak merantau pasti ingat kampung halamannya. Bukan ingat payudara, bukan. Ya. Lalu perhatikanlah itu, ada garis-garis yang berhubungan, garis yang tidak putus-putus. Ini menyatakan hubungan kekeluargaan di Batak tidak akan pernah putus. Hubungan keluarga akan berlanjut seumur hidup. Saya mau tanya, Anda punya kakek Anda punya abang, punya adik, dan punya anak cucu. Kenal nggak baik? Anak cucu dari abang atau adiknya kakek. Bukan kakek ya. Adik. Di Batak bahkan abang atau adiknya kakek pun saya bisa tahu siapa mereka. Kenapa? Kalau marga saya Sialagan, tentu marga mereka.
Jadi sialagan seluruh dunia ini saudara saya. Itu sebabnya saya bilang sama orang saya di Loke, kalau ada marga sialagan datang sini, jangan tagih tiket. Karena ini masih keluarganya. Akan saya telepon mereka, hei sialagan, silakan kamu datang ke sialagan. Saya tidak mau lihat dia tinggal di hotel, karena kami banyak rumah di sini. Jadi kalau Anda datang besok kembali sini, ngaku sialagan ya. Tapi ku cek KTP-nya. Ada 3 bagian rumah orang Batak, atap, tengah, dan kolong. Dan di kolong mereka letakkan binatang, seperti kambing, ayam, kerbau, dan babi. Orang Batak tempo dulu kalau buang hajat pada pagi siang hari mereka bernadau. Tapi kalau pada malam hari biasanya di pojok itu ada satu lubang. Disitulah mereka buang hajat pada malam hari. Jadi kalau mereka buang hajat pada malam hari, maka cleaning service akan membersihkan. Ya, binatang-binatangnya di bawah. Itu recycling. Baik, sekarang kita perhatikan baju kursi persidangan Raja Sialagan. Saya minta satu orang bisa turun ke sana. Baik, kalau kita lihat itu nanti ada baju kursi tunggal berlengan, yaitu adalah tempat duduk raja, dan yang paling kecil terdakwa yang diadili, dan 5 di kiri raja adalah para penasihat. Inilah sekarang yang mereka sebut para pengacara itu. Itu sebabnya saya bilang sama Pak Jokowi, jangan heran kalau orang Batak banyak jadi pengacara dan itu jago-jago semua. Dan inilah saksi bisu kenapa orang Batak banyak jadi pengacara. Nah, apa yang disidangkan? Ternyata ada 3 tingkat persidangan. Satu yang disebut tindak pidana ringan seperti mencuri, raja masih mengampuninya sepanjang dia bisa ditebus 4 kali dari apa yang dia curi. Kalau dia curi 1 kerbau, dia wajib ditebus dengan 4 kerbau biar bias. Ternyata 1 kerbau dikembalikan ke kurban, 3 kerbau harus diberikan pada raja. Itu sebabnya Raja Sialagan hampir tiap hari berdoa, mudah-mudahan makin banyak pencuri. Kita dapat 3 bagian. Kalau dia tidak bisa ditebus, maka dia jadi budak raja berapa lama tergantung kelima pengacara. Naiklah tindak pidana umum. Keputusan bukan di tangan raja, tapi di tangan kelima pengacara. Raja hanya mengesahkan. Naiklah tindak pidana serius. Hanya inilah hak prerogatif dari raja. Hanya 1 keputusan saja, bunuh, penggal kepala. Siapa itu? Siapa yang mencoba-coba orang yang mengganggu atau selingkuh dengan salah satu istri raja demi wibawa raja akan dibunuh raja. Kenapa saya katakan selingkuh dengan salah satu istri raja? Kenapa? Dulu ternyata raja kami di sini boleh punya istri lebih daripada 1. Tapi saya di sini mereka bilang di sini kamu hanya boleh 1. Ya bukan 1 di sini, 1 di Bandung, 2 kayaknya di Bandung. Tapi jangan bilang istri saya. Hanya 1 orang mojang priangan teh gelis-gelis. Setelah raja memutuskan dibunuh lagi di penjara orang Batak, konon di bawah rumah raja. Berarti kalau itu nanti ada di balik pohon ini 1 rumah bertanduk ke bawah, itulah rumah raja, dan di bawah rumah raja lah penjara bagi orang yang siap dibunuh. Lalu raja bertanya pada dukun, kapan orang ini boleh dipancung? Orang Batak punya primbon seperti kita Jawa, manitiari orang Batak bilang. Lalu seorang dukun akan bersemedi menentukan hari baik pemenggalan. Setelah diperoleh hari baik pemenggalan, ditarik keluarlah dia dari penjara, dibawalah nanti ke tempat eksekusi yang ada di balik tembok sana. Nanti akan dijelaskan bagaimana prosesi pemenggalan. Baik, itu mengenai tempat ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Salah jawab, hancur. Tadi saya katakan penjara di bawah rumah raja. Apa sih alasan raja membuat penjara harus di bawah rumah raja? Kok kita tahu? Pernah Maria harusnya dia mencari siapa yang mau dipancung. Benar. Harusnya dia diam gitu. Saya mau milih dia tuh banyak baginya. Benar. Tadi saya katakan di bawah rumah adalah binatang. Siapapun yang melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni raja, di mata raja dia binatang. Oleh karena itu boleh nggak dimakan selain boleh. Itu deh berbeda. Siapapun yang melakukan kejahatan yang tidak diampuni raja, di mata raja di binatang, nanti setelah dipancung raja bertanya siapa yang pemakan. Tidak sembarang, ya tidak.
Saya pribadi lah, kalau kita enggak lah. Makanya tadi saya mau cari dia bawa daging banyak. Kalau tahu-tahu dia jawab sendiri, benar pula lagi jawabnya. Harusnya bapak ini tadi salah tuh dagingnya banyak. Iya salah. Enggak tahu, aku cari siapa yang tadi itu tuh daging juga di sebelah. Kita bikin barbecue malam nanti. Baik, kita mau menari bersama sekali-kali. Baik, tapi sebelum kita menari, saya mau perkenalkan dulu teman Anda menari. Itu patung kecil, itu namanya sekarang sekali-kali. Dulu namanya Manggale, putra tunggal seorang raja mati muda. Di orang Batak, anak itu penting sekali karena anaknya meninggal, dibuat kala patung mirip sekali dengan bapaknya, lalu dipanggil rohnya masuk ke dalam patung sehingga dia bisa menari sendiri. Nah, sekarang lebih dikenal dengan Sigali-Gali. Sigali-Gali kami ini masih mau menari asal Anda temani. Percayalah nanti, kalau dilihatnya Anda menari depan dia, dia langsung ikut menari. Tapi intip di kolom itu ada yang melirkan kayak gitu. Silakan pakai dulu semua. Baik, kalau sudah bentuk barisan, kami mohon jangan di belakang, mundur satu langkah. Iya, khusus yang di belakang. Oke. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama patung Sigali-Gali. Nanti caranya ikuti yang ada di depan, tapi jangan ikuti patung ini ya, Pak. Jangan ikuti patung Sigali-Gali. Baik, untuk membuka acara kita, pertama kita buka dengan tortor mula-mula. Itulah sebagai tortor mula-mula, dan tortor berikutnya adalah tortor somba atau tortor penghormatan. Nanti dalam tortor ini posisi Bapak Ibu tetap di tempat, namun kedua tangannya seperti ini. Dan kami akan datang hormat atau marsomba ke hadapan Bapak Ibu. Sombang somba. Sebagai tortor somba, dan berikutnya adalah tortor marhusub atau berbisik-bisik. Nanti dalam tarian ini kita akan menari sambil berjalan. Nanti kita buat dua lingkaran, yang di depan ikuti abang ini, nanti jalan ke arah sana, kita buat satu lingkaran di sini. Yang di belakang jalan ke arah kanan kita, ikuti ada ini, kita buat satu lingkaran di sini. Oke, nanti pas acara marhusub kita ngobrol ke tengah-tengah dan berbisik-bisik. Terserah apa yang mau dibersihkan nanti. Oke, baik, inilah marhusub. Oke, silakan jalan langsung ikuti. Iya. Yang pertama silakan ikuti.
Lagi, dorong dua-dua tangannya. Angkat satu di samping telinga. Ya, silakan maju lagi, ayo. Maju lagi, ayo. Isi. Lagi terus. Dua, tiga naik. Bola. Sip, masuk. Oke, masih ada satu lagi. Bisik-bisik terakhir. Oke, silakan maju lagi, ayo. Bisik-bisik. Satu, dua, tiga naik. Bola. Sip, masuk. Empat itu. Ya, silakan kembali ke baris lagi. Kembali lagi ke baris seperti semula. Baik, untuk porter berikutnya namanya porter. Nanti dalam porter ini Bapak Ibu sekalian kita akan menari sambil berjalan. Nanti yang di depan duluan berjalan ke arah kiri kita, terus memutar kemari dan diikuti yang di belakang. Dan nanti sampai yang di sini ada beras. Nanti Bapak Ibu boleh ambil berasnya sedikit-sedikit ya, jangan sekilo-sekilo. Ya cukup buat kita semua ya. Lalu lempar ke atas, kita mengucapkan horas. Artinya horas buat kami, horas buat Bapak Ibu, horas buat kita semua. Namun nanti sebelum mengambil beras, di sini kami sediakan kantong berisi beras. Nanti di sinilah kami mau partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami di dalam melestarikan acara-acara kami seperti ini dengan cara berkala dengan ikhlas, lalu masukkan ke dalam satu ini. Lalu ikhlaskan dengan rambut berat, lebar ke atas kita mengucapkan horas. Nanti waktu mau memberikan, Bapak Ibu berikan secara diucap kita. Contoh seperti ini ya, ada satu boleh, dua boleh, diselipkan di jari jemari kita. Ini ada contoh ya, ada ini. Nanti kita sambil menari. Oke, jadi kalau nggak ada uangnya kayak gini, kami juga sediakan ini, tinggal foto aja. Tinggal foto ya. Tapi harus siapa ya? Jangan asal foto. Oke, silakan untuk mempersiapkan diri, silakan.
adalah sebagai dokter oleh dan kita baris lagi karena masih ada satu lagi. Kita baris lagi. Kita tutup acara kita. Baik, kita tutup tortur terakhir namanya Tortur Studio. Kita pegang gelas kita seperti ini semua. Dan nanti kita mengucapkan koras 3 kali. Baik, inilah si Studio. Satu, dua, tiga. Setelah acara kita.